keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita masuki program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran untuk level yang pertama, pertemuan yang pertama. Dari rencana insya Allah 20 kali pertemuan. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, insya Allah bisa juga menerjemahkan dan memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai pertemuan ya, kami ingin semua kita ya untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Khususnya berdoa dengan doa yang Allah ajarkan kepada semua kita dalam Al-Quran. Doa singkat yang berbunyi, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Semoga doa yang kita ucapkan ini di awal kita belajar, di tengah-tengah kita belajar sendiri, belajar bareng-bareng, semoga dengannya Allah wujudkan. Dan pada akhirnya dengan wasilah ini program bisa membantu Bapak Ibu nanti agar ketika baca Quran dan mendengarkannya, insya Allah bisa juga memahami akan makna-maknanya. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di pelatihan sekejap Ibu, biar kita semangat, ya. Itu biasa kita punya sebuah slogan Ibu Bapak. Apa itu? Kalau saya mengatakan paham Al-Quran, Bapak Ibu jawab ya, dengan tangan di kepal dan penuh keyakinan kepada Allah, mudah insya Allah. Bisa Ibu Nina, Ibu Tati. Oke, ayo coba. Mohon bisa dibuka suaranya, mic-nya. Oke ya. Kita cobain ya. Paham Al-Quran. Sudah, insya Allah. Semangat Ibu Maisaro ya. Paham Al-Quran. Mudah. Allah. Ayo, pada semangat ya. Ibu Zulfa, Ibu Suhirda, dan semuanya. Oke ya. Ibu mulai kan? Nah, kita mulai nih ya. Nah, kita mulai program kita. 1 dari 20 kali pertemuan. Kita mulai Bu dengan kembali sampaikan pengantar bahwasanya tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran itu adalah hidayah kita. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah telah jelaskan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Namun hidayah ini ya akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran disertai dengan memahami akan makna-maknanya. Ya. Dan Masya Allah, agar kita bisa mudah memahaminya, maka Allah telah memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Qurannya. Ini yang disebutkan ya di awal surat Yusuf. Allah berkalam,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami Allah ya, telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Bapak Ibu, apa tujuannya? La'allakum ta'qilun ya. Agar siapapun kalian itu bisa memahami akan makna-maknanya. Jadi sebenarnya Ibu Bapak ya, siapapun kita ini punya peluang besar untuk memahami makna Al-Quran. Karena ternyata banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia itu berbahasa Arab, insya Allah mudah bagi siapa saja. Ini yang saya pernah sampaikan waktu kita pelatihan dasar itu kan sebelumnya itu. Masih ingat Ibu? Apa alasannya? Yang pertama, ini kan, karena Allah yang menurunkan dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Jadi Ibu Erna ya, Ibu Husna ini yang khawatir. Kita pasti bisa itu. Kenapa? Karena ini Allah telah menjamin kemudahannya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar, bahkan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Ini dia. Telah memudahkan Al-Quran. Termasuk kemudahan memahaminya bagi siapa saja. Lalu Allah mengajak, fahal mim mudakir, apakah ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Masya Allah ya. Jadi Bu, inilah alasan yang paling utama yang menunjukkan kenapa dia itu mudah. Karena Allah yang menurunkannya dengan menggunakan bahasa Arab, Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Yang penting ya, kita mau serius belajar Ibu, Bapak, dan kita tahu bagaimana caranya belajar. Insya Allah Allah mudahkan. Oke ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, masih ingat apa itu? Karena ya, itu Al-Quran ternyata sangat banyak ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Contoh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya ini? Nah, ini kan, maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Ini ayat berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78, berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak 31 kali. Ya kan? Jadi ya, siapapun kita ini Masya Allah akan sering menemukannya. Dan banyak pula ayat-ayat lain yang juga sering berulang-ulang. Kemudian nih. Ya. Yang ketiga Ibu, bukan hanya ayat-ayatnya yang sering berulang-ulang. Namun ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran ya, yang sering berulang. Atau mirip-mirip makna-maknanya, mirip-mirip pola-pola kalimatnya itu. Masya Allah. Dan ternyata ini yang disyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah berkalam, Inna anzalnahu Qur'an. Allahu nazzal ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Kemudian, kenapa kok bisa terbaik? Karena dua alasannya. Yang pertama, mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa, mirip-mirip makna-maknanya, pola-pola kalimatnya itu. Dan juga mathani, yang berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Termasuk apa? Kata-katanya berulang-ulang. Atau pola-pola grammar itu berulang-ulang. Bapak Ibu, sebenarnya dari sini
sudah ketahuan bagaimana kita dengan mudah dan cepat ya bisa paham Al-Quran dari sini. Semua itu bahasa Ibu pasti punya dua sisi yang harus dikuasai, dihafal. Apa itu? Menghafal arti kata, vocab, dan menghafal grammarnya. Baru bisa itu. Demikian pula Al-Quran yang berbahasa Arab. Ya. Ada kata-katanya, ya, dan ada pola-pola grammarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengetahui dan bisa menghafalkan kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran dan sepola-pola, maka inilah kemudian yang akan membuat Anda itu dengan mudah dan cepat memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu, ya, sebenarnya metode sekejap itu hadirnya di sini Ibu. Ya, ya. Di sekolah formal Bu, jangan kita dapatkan hal ini. Tapi dari sini Allah, saya jawab di sini membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui dan menghafalkan, ya, menghafalkan apa? Kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran ataukah sepola-pola, ya, mirip-mirip pola-polanya itu. Inilah kemudian yang ketika dipraktekkan untuk paham Al-Quran, Masya Allah, akan membuat kita dengan mudah cepat memahamikan makna-maknanya tanpa harus butuh waktu yang panjang, apalagi ya kayak di pesantren yang butuh waktu yang sangat panjang, ya. Nah Ibu, ini 3 alasan kenapa dia mudah. Bisa kita ulangi? Apa yang pertama, Ibu ini karena Allah jamin kemudahannya. Yang kedua, apa? Banyaknya ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Yang ketiga, banyaknya kata-kata dan pola-polanya itu yang berulang-ulang. Yang mirip. Ya, mirip. Ini sekejap Bu, di sini Serupa dan buktinya. Bantu kita untuk yang ketiga ini, ya. Oke, paham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Paham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Oke, Ibu Dede semangat. Ibu Eni semangat. Harus semangat belajarnya itu. Oke. Ya. Nah, sekarang sekalian, sekarang kalau kita yakin kita pasti bisa, Ibu. Kita butuh apa? Kita butuh action. Ya. Kita butuh aksi. Apa yang kita kerjakan ini agar Al-Quran yang Allah mudahkan bisa kita pahami. Nah, Ibu ada 3 hal yang harus kita kerjakan terus-menerus. Ya. Dan yang pertama dan paling utama, apa itu yang kita kerjakan Ibu? Yaitu ini dia, selalu berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah yang turunkan ini Al-Quran dengan bahasa Arab, agar Allah menambahkan ilmu Al-Quran, termasuk memberikan kepada kita pemahaman akan makna Al-Quran. Makanya itu ada doanya. Dan itu Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan di surat Toha. Kata Allah, Qul, wahai Muhammad. Qul, bacalah. Apa itu? Rombi zidni ilma. Titik Ibu. Pendek banget kan doanya? Robbi, wahai Tuhanku. Zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu Al-Quran. Karena beliau sering baca, Allah tambah, nih 1 ayat, nih 2 ayat, nih 3 ayat. Akhirnya sempurna 30 juz. Paham dan hafal. Karena itulah, selalu ya, nanti kalau kita belajar bareng-bareng di awalnya, di tengah-tengah belajar sendirian, belajar keramaian, kita ingatkan, terus berdoa kepada Allah. Ibu yakin bisa. Berapapun umur kita, background kita, insya Allah kita bisa. Kita bisa. Oke, ini yang pertama. Baru yang kedua, apa itu? Baru kita harus belajar. Dan belajarnya itu harus fokus Ibu. Ya. Dan belajar apa? Belajar untuk bisa memahami makna Al-Quran. Tuh. Belajar fokus untuk memahami makna Al-Quran. Kalau belajar baca, bisa baca. Kalau belajar tahsin, bisa tahsin.
Kalau mau paham, belajar paham. Belajar paham. Dan ini harus fokus, Ibu. Ustadz, fokus. Apa itu fokus? Apa kita berhenti kerja di kantor? Apa kita berhenti kerja sebagai ibu rumah tangga? Masuk pesantren? Ya. Seorang ibu datang ke suaminya. Wahai suamiku, minta izin ya. Kenapa? Ya, mau cuti jadi istri dulu. Kenapa? Mau masuk pesantren 1 bulan agar bisa belajar paham Al-Quran. Kira-kira dikasih nggak izinnya itu? Oh, nggak ada itu. Karena bukan begitu fokus. Bukan begitu. Apa itu fokus? Nah, setiap kita ini itu pasti punya waktu luang setiap hari. Ya, malam hari tuh ngapain aja teman malam hari? Waktu libur Sabtu dan Ahad. Karena masih banyak itu. Nah, kita cukup mengambil sebagian kecil waktu ini, ya, ya misalnya 2 jam lah setiap pekan. Misalnya malam Ahad, malam Senin ini, Ahad malam, ya, buat kita khususkan belajar paham Al-Quran kepada orang yang kita yakini bisa membantu kita untuk paham Al-Quran. Ini kalau kita ambil ibu, Masya Allah, akan nampak hasilnya. Ya, akan nampak hasilnya. 2 jam aja deh per pekan. Masya Allah, akan kelihatan sekali itu. Oke, yang kedua, itu fokus. Nah, namun, ya, ada hal yang ketiga, Bu, yang perlu kita perhatikan. Karena banyak orang, Bu, Bapak, punya waktu belajar Al-Quran. Tapi ngertinya dikit banget. Kenapa? Kurang satu. Sudah belajar, sudah fokus, tapi kurang satu. Apa itu? Ini dia. Belajarlah dengan menggunakan metode belajar. Yang setelah kita kenalan, kita lihat-lihat, kita tanya-tanya, kita yakin. Insya Allah ini metode akan bantu kita untuk lebih mudah dan cepat memahami makna Al-Quran. Masya Allah, Ibu. Ini penting banget nih belajarnya nih. Ya. Dan ini dalam kehidupan nyata sekali. Coba, kalau Anda mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya, itu kan hampir 1.000 kilo itu. Coba, Anda punya banyak pilihan kendaraan kan? Kalau berangkat dengan bis dari Jakarta ke Surabaya, itu berapa jam itu? 10 jam ya, kurang lebih ya. Kalau naik kereta api, ya mirip-mirip ya. Tapi kalau Anda berangkat dari Jakarta Surabaya dengan menggunakan pesawat terbang, berapa jam kurang lebih? 1,5 jam. Tubuh ya. Bedanya apa? Hampir 10 kali lipat kecepatannya itu. Kenapa? Karena cara berbeda, oke? Maka kesempatan sampai tujuan pun akan berbeda itu. Ya. Demikian pula kita itu, Bu, ya. Punya goal, punya tujuan, bisa memahami makna Al-Quran. Tergantung apa kendaraannya, Ibu. Apa metodenya itu, ya. Betul. Kita punya banyak pilihan. Mau pakai metode A, metode B, Ustadz A, Ustadz B, pengajian A, pengajian B. Itu banyak banget pilihannya, Bu. Tapi kalau mau cepat, Ibu, ya cari informasi. Sampai Anda yakin, ini bisa bantu lebih cepat. Ya. Ini cepat. Karena umur kita sangat terbatas, Ibu sekalian. Kita mau cepat paham ini. Karena itulah, hadirlah metode sekejap ini. Bapak Ibu. Dengan tujuan, semoga bisa menjadi laksana pesawat yang akan membantu para penumpangnya sampai ke negeri tujuan, yaitu paham Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Walaupun penumpangnya itu belum bisa bahasa Arab sebelumnya, belum pernah sekolah formal sebelumnya, tapi insya Allah akan bantu kita agar bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya, gitu sekalian yang muliakan. Karena itu lebih sekalian kita memilih ya untuk menggunakan metode sekejap. Semoga bisa bantu agar bisa lebih cepat ya paham Al-Quran. Ya, oke. Paham Al-Quran.
Mudah insya Allah. Mudah insya Mudah, Allah. insya Allah. Oke, Mudah insya Ibu Allah. Sri Mulyani, Ibu Endang, siapa lagi? Ibu Herti, Masya Allah ya, Pak Edi. Insya Paham Allah. Al-Quran. Mudah, insya Insya Allah. Allah. Udah kan? Ya Sekarang, Allah. oke Bu, Masya Allah Bu. Setelah kita perkenalan ya, beberapa waktu yang lalu, Masya Allah, Bapak Ibu memilih nih untuk kita belajar bareng-bareng ya. Memilih untuk ikut pelatihan sekejap, ya, setiap hari Ahad malam, Alhamdulillah. Ini yang daftar kurang lebih 100 orang ini, Masya Allah, yang daftar di acara kita ini. Oke, sekarang Ibu, kita masuk ini. Kita mau kenalan dulu nih dengan sekejap. Kenalan dulu dengan sekejap. Oke. Ya, Ibu, ini sekejap ya. Ingat Ibu, bukan program pengajian. Perhatikan Bu, bukan program pengajian. Gurunya datang, ceramah selesai, bukan begitu caranya. Ini sekejap adalah program pelatihan. Pelatihan, ya. Bukan pelatihan baca Quran, bukan pelatihan menghafal, bukan pelatihan agar bisa bicara bahasa Arab, bukan. Dia pelatihan yang bertujuan membantu Bapak Ibu ini yang nggak punya background bahasa Arab agar nanti ketika mengaji, ketika baca Al-Quran itu bisa paham lebih cepat. Paham lebih cepat. Dan yang mudah insya Allah. Nah, karena itu Bu, ini sekejap Bu sebenarnya Bu. Dia sebuah nama ya. Dan juga ada singkatannya Ibu ini. Ada singkatnya ini. Yang menunjukkan 3 keunggulan sekejap dibandingkan metode yang lainnya. Dibandingkan dengan kendaraan yang lainnya itu. Nah, ini nampak dari namanya Bu, sekejap. Ada 3. Yang pertama apa? Nih yang pertama. Si kan sekejap. 1 se, 2 ke, 3 jam. Pertama, yaitu sistematis. Nah, gitu. Apanya Bu? Ini materinya Bu, Masya Allah, diatur sangat sistematis. Ya. Sangat beda dengan materi di pesantren, di luar. Itu beda banget aturannya Bu. Tapi apa tujuannya Bu? Agar bisa antarkan Anda itu lebih cepat paham Al-Quran. Bisa paham Al-Quran. Gitu. Nah, nanti kita lihat Bu. Apa materi yang akan disampaikan insya Allah. Itu pertama. Yang kedua, dan ini yang paling beda ini. Apa itu Bu? Yaitu kerap. Kerap. Karena sekejap ini Bu, ya, fokus pada kata-kata dan pola-pola kata yang kerap, yaitu sering ya, sering. Yang kerap yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ya. Ini yang kita kuasai ini Bu, selama kita belajar ini. Fokus pada kita latihan agar bisa menghafalkan, menguasai kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar yang kerap digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Makanya Ibu, kalau ini metodenya diatur secara sistematis materinya, kita fokus ya pada kata-kata bahasa Arab dan pola grammar yang sering digunakan di Al-Quran. Nah, hasilnya apa Ibu? Yaitu JAP. JAP itu jalan pintas. Ya, jalan pintas. Jalan cepat. Ya, cepat membantu kita sampai tujuan, yaitu memahami makna Al-Quran. Kok bisa? Ya, karena cepat juga proses belajarnya itu. Proses belajarnya itu. Berapa lama? Nah, Bu, ini yang paling dasar Ibu. Ya. Berapa lama? Nggak perlu masuk pesantren. Bertahun-tahun. Ya. Cukup paling minimal ikut level 1 saja. Kita belajar kurang lebih 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pertemuan, sekali aja setiap pekannya itu. Insya Allah akan rampung juz 1. Ya. Kita belajar paham setiap kata, setiap ayat, lengkap dengan tafsirnya, dan akan banyak nanti kata-kata yang kita hafalkan. Demikian pula pola-pola grammarnya. Dan ini Masya Allah Ibu Bapak, kalau pernah kita lewati, sangat membantu kita memahami juz berikutnya insya Allah ta'ala. Sekarang ini yang paling tinggi Ibu, sudah masuk juz yang ke-7. Ya. Berarti sudah melewati 6 juz itu. 6 juz. Ya.
Dia startnya usianya 80 tahun, start belajarnya. Ya. Sekarang usianya berapa, Mbak? Berarti 84 tahun. Karena per 6 bulan ternyata selesai 7 juz. Ada. Dan cukup banyak ini orang tua kita. 60, 70, yang melewati program pelatihan sekejap. Nah, ini bukan yang baru, Ibu. Ini sudah puluhan kelas yang dahulu kita dengan pola yang sama. Maka semoga kelas ini pun Allah kasih kemudahan ini ya, agar bisa apa? Sampai tujuan ya. Ibu ini baca Quran ngerti, dengarkan kelompok. Kalau pergi umroh Ramadan, Ibu Nina bisa ngerti akan makna-maknanya dan bisa menikmati insya Allah. Oke? Insya Allah bisa. Ya. Paham Al-Quran. Mudah, Insya Allah. Insya Allah. Oke ya. Sekarang Ibu. Nah, nanti ini goalnya nih. Ini goalnya Bu. Harapan nanti Bu, ke depan ya, Anda mengaji bisa ngerti. Baca Quran Ibu bisa paham. Ini contohnya nih. Ini panjang ini Masya Allah ya. Orang sibuk. Orang Bekasi nih Bu ya. Orang Bekasi pimpinan pabriknya Indomie itu salah satunya. Indomie di apa? Di daerah Bekasi Cikarang sana. Ya. Belajarnya apa? Online aja. Ya. Sekarang sudah masuk juz 7. Ya. Ini hasil belajarnya Bu. Ketika beliau menerjemahkan surat Al-Munafiqun di store ke kami ya. Kita dengarkan Ibu. Ini ya, tahu arti perkataannya, tahu grammarnya, baru beliau terjemahkan yang bagus setorannya ini. Begini nih, ya. Setoran tuh. Sebentar ya, ntar. Tanya kasih keluar suaranya. Suaranya, ntar kasih keluar dulu. Oke, ya. Ya. Tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, begitu nanti hasil belajarnya ya. Ibu Husaini, Ibu Anissa. Nah, ini nih Bu. Tetangga kita, Ibu Ria, tinggal di mana? Di Kota Wisata Bogor nih. Ya, belajar ya. Sampai saya Bu, ini sesi ujiannya nih, sesi tesnya nih. Ya, dikasih Al-Qurannya sekejap, diminta untuk apa? Untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, ini terjemahkan nih Bu. Soal Baqarah ya, kita dengarkan. Dan kalian orang-orang yang zalim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Oke, dan seterusnya. Begitu ya. Masya Allah Bu. Demikian Bu gambaran kita, pengantar kita sekalian ya. Kita berharap nanti Bu di ujung pelatihan kita Bu, semua akan dites. Akan dites. Dan semoga hasilnya Bu lebih baik dari apa yang kita lihat tadi insya Allah ta'ala. Yakin insya Allah bisa. Ibu Dede, Ibu Sri Mulyani, Ibu Erna di Bekasi,
Ibu Safatun dan semua kita insya Allah. Insya Allah. Oke. Paham Al-Quran. Mudah. Insya Allah. Mana semangat. Insyaallah. Paham Al-Quran. Mudah. Insya Allah. Sekarang Ibu kita mulai ya. Kita masuk kepada materi inti kita. Belajar dalam pelatihan sekejap secara bertahap ya. Ini pertama. Oke Bu ya. Belajar ini memang wajib menggunakan Al-Quran sekejap. Ini ada mushafnya ini ya. Cuma kalau baru belajar Ibu, gak mesti pakai Al-Quran sekejap. Cukup apa? Nih, gunakan aja 2 buku ini. Yang pertama buku yang berwarna merah. Semua sudah dapat ya paketnya? Ya. Udah. Sekejap. Inilah buku utamanya Ibu. Berisi ilmunya dan juga berisi Al-Quran sekejap. Nah, itu Ibu buka. Buka bagian belakang, itu Al-Qurannya itu. Khusus juz 1 aja nih, tuh bagian belakang. Udah jumpa ya? Coba dibuka. Juz 1 di bagian belakang. Ya ada Ibu Dede, Ibu Nina. Ayo semua buka buku merahnya ini. Langsung bagian belakang ini bukanya. Ya. Ada Al-Baqarah juz 1 situ. Nah, ini. Jadi nggak perlu Al-Qurannya, cukup ini aja nih. Ya. Ini yang kita habiskan dalam 2 pertemuan, insya Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah ada kamus Al-Quran sekejap yang berwarna hitam. Sudah ada semuanya Ibu Safatun, ada semuanya nih kamusnya. Oke, Pak Aditya semua ada? Ada. Punya ya. Nah. Ditambah ini ya, tambah 1 ini. Ada apa? Kertas ajaib nih, 1 lembar yang tebal nih. Ya sepaket ya, sepaket. Oke ya. Semua lengkap ya? Insya Allah. Oke, Ibu. Nah, sekarang Bu kita mulai ya. Kita akan belajar bagaimana mengenal metode sekejap ini ya. Sekarang Bu, kita langsung praktek ya. Praktek semua buka buku merah. Belajar punya HD Plus nggak? Ya. Semua buka buku merah. Langsung buka Al-Quran ini. Ayo. Ayo Ibu. Ibu Husaini, Ibu Nina, Ibu ini. Sudah semuanya? Pastikan semua sudah jumpa. Buku merah, langsung buka bagian belakang. Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ayat ke-5. Sudah Ibu Dede, Ibu Erna, Pak Ali Sabirin. Oke, sudah semuanya? Bu, Bapak, ini materi ya. Insya Allah kami sampaikan dengan pelan-pelan. Secara bertahap ya. Kalau ada yang tidak paham, sampaikan langsung. Kita akan ulangi ya. Ini harus dikuasai, Pak, maksudnya apa? Tahapannya nih. Oke. Pertama semua sudah lihat Al-Qurannya? Sudah ya? Oke. Sudah. Bapak Ibu, jadi inilah Al-Quran sekejap. Yang akan membantu Anda nanti ketika baca itu bisa tahu arti setiap kata dan setiap ayatnya ya. Apa arti setiap kata dan setiap ayatnya? Ini bahasa Arab Ibu. Harus tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Setiap kata dan setiap ayat. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena ini Al-Quran Ibu, Bapak, ada 3 alat bantunya. 3 alat bantunya. Nampak dari mushafnya. Ayo Ibu Aini, apa yang beda ini? Ibu Asni, apa yang beda? 1? Warna-warnanya Ustaz. Ada warna-warnanya. Kan beda-beda. Yang kedua apa lagi? Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Yang ketiga apa lagi? Ada garis-garis bawah ya Ustaz. Ada garis-garis yang berwarna juga. Nih 3 Bu ya. Garis-garis warna. Jadi inilah Ibu, inilah 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang paling dasar ini. Memahami tentang pola warna dalam Al-Quran sekejap. Ada 4 itu warnanya. Hijau, merah, biru, hitam. Tentang pola angka. 4 juga. Garis 4 juga. Garis hijau, merah, biru, hitam. Tentang angka Ibu. Atas, bawah, kiri, kanan. Begitu modelnya. Ustadz, apa ini Ustadz? Ya, apa golnya?
membantu Anda untuk bisa mengetahui arti setiap kata. Semua kata harus tahu ya dalam 30 juz. Kebayang Ibu ya? Al-Qur'an 30 juz itu. Nah, ini nih Al-Qur'an ini. Ya. Oke. Kebayang? Tahu arti semuanya. 6.236 ayat. Masya Allah. Jadi berapa kata semuanya, Bu? Dalam Al-Quran, kata Al-Quran? Masih ingat, Bu? 77.439 Nah, kata. wah, hafal Ibu ini ya. Betul, Ibu. Ini kan 77.439 kata. Semuanya Al-Quran. Oke. Bayangkan, ini kalau mau dihafal satu persatu, ya, dari Al-Fatihah ini berapa lama? Kalau satu hari 10 kata saja, kita perlu 7.000 hari. Lama banget itu. Tapi insya Allah dengan bantuan Al-Quran sekejap dan ilmunya itu, kita akan bisa hafal ribuan kata dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena kita kelompokkan. Kita kelompokkan arti semua kata ini biar mudah ya menjadi 4 kelompok kata saja. 4 kelompok kata. Ya. Inilah kemudian yang dibuat menjadi 4 warna. Nah, jadi Bu, semua kata itu Bu cuma 4 kemungkinan artinya itu. Sama. Semua orang itu Bu cuma 2 kemungkinannya. Ada laki ada perempuan. Ya. Hanya 4 golongan darahnya itu. A, B, AB, O. Ya kan? Sama. Untuk kemudahan, semua itu kata Al-Quran, ya, hanya 4 kemungkinan artinya. Ya, artinya itu. Yang kita kelompokkan dalam 4 warna. Warnanya apa? Warna pulpen warna. Ingat kan? Apa itu? Hijau, merah, biru, dan hitam. Oke ya. Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu. Ibu bayangkan Bu, ya, apa lampu lalu lintas itu kan ada warna-warnanya, punya tujuan itu. Biar apa? Biar cepat dan larinya itu. Oke? Sama. Ini warna ada 4. Setiap warna itu ada artinya dan ada maksudnya. Oke ya? Nah, kita akan belajar Ibu secara bertahap dari yang paling mudah. Perhatikan. Dan itu di sekejap, gurunya itu tidak mendikte arti. Nggak ada itu begitu belajarnya itu. Misalnya kata gurunya, Bismillah, itu bi artinya dengan. Tulis di bawahnya. Ismi kata gurunya artinya nama. Tuliskan. Nggak begitu cara belajarnya. Tapi guru itu hanya membantu Anda untuk menemukan sendiri artinya. Di antaranya adalah dengan bantuan warna-warna ini. Ya, oke, kita mulai ya. Nah, kita sudah sampaikan waktu perkenalan ya. Kita ulang dulu nih. Warna yang pertama, oke, adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar pemandangan yang sangat indah. Masih ingat? Gambar apa Hijau. ini? Pohon. Gambar apa? Pohon. Gambar sawah. Sawah. Ya. Sawah itu warnanya apa? Warna hijau. Hijau. Oke. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, itu kira-kira kebanyakannya terdapat di negara apa? Nama negaranya? Indonesia, Ustaz. Indonesia. Ya kan, negara Indonesia. Nah, Oh, Ibu, Anda pergi tuh dari Padi. Aceh, Padi, Jawa, Ustaz. sampai di Merauke. Itu banyak sawah-sawah yang hijau dan Padi. indah. Nah, nanti dalam Al-Quran sekejap ini akan ada kata-kata yang diberikan warna hijau. Seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Masih ingat apa itu warna hijau? Nah, itulah kata Al-Quran yang sama atau mirip artinya dengan bahasa Indonesia. Karena sebenarnya dia itu asalnya bahasa Arab, tapi dia telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang sudah masuk di KBBI.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Nggak usah hafal artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke, jawab. Hijau apa artinya? Indonesia banget. Hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. Indonesia banget Indonesia artinya, Sus. banget artinya kan? Gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang coba semua lihat Al-Qur'annya. Ayo. Semua lihat Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oke ya. Nah, biar mudah Bu, saya panggil ya untuk latihannya. Yang lain mendengarkan, saya panggil satu persatu. Ibu Aini, nyalakan mic-nya. Ibu, nyalakan mic-nya Ibu Aini. Ya, sudah, Ustaz. Ya. Ibu Aini, coba lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Ya. Ya, ada kan? Ayo. Jawab artinya dari atas. Allah artinya Allah. Allah. Alif Lam Mim. Tidak ada arti alif lam mim saja. Alkitab. Kitab, Nah, Al-Ghaib. ghaib, As-Shalah. sholat, Al-Akhirah. akhirat, Akhirat. Maut. maut, Amanah. amanah, Syukur. kur, Istighfar. Nama-nama Nabi Muhammad, mat. Musa, Ya. Isa. Itu kan sama semua tuh artinya itu, Bu. Biar mudahnya, Bu, dikasih warna apa? Hijau. Pakai atas sekejap. Ya, nggak usah dihafal. Karena apa? Karena Indonesia banget artinya. Dan ternyata, Masya Allah, ini Bu, di setiap halaman Al-Quran itu banyak begini modelnya. Nah, ini. Pakai ini yang sudah dihitung ya. Satu persatu dalam juz 1. Juz 1. Kan kalau 30 juz itu ada sekitar 77 ribuan kata. Juz 1 saja itu sekitar 3.500-an. 3.500-an. Ternyata yang warnanya hijau. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia itu mencapai sekitar 10%-nya. Masya Allah. Nih. Jadi kalau misalnya 30 juz, 77 ribu kata. Nah, kalau 10%-nya berapa tuh? 7 ribuan kata. Ya kan? Yang tidak perlu kita hafal. Kenapa? Karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Biar mudahnya dikasih tuh warna hijau pada Al-Quran sekejap. Oke. Lihat. Udah. Langsung katakan. Indonesia banget artinya. Nggak usah dihafal. Dan nanti kalau belajar ibu bapak, tidak perlu ya dituliskan artinya di bawahnya. Ya, nggak perlu ngapain tulis Alkitab-kitab. Gue ngapain tulis kan sama artinya. Nah, kosongan aja. Gitu. Oke, selesai. Warna yang pertama, alhamdulillah. Oke, paham Al-Quran? Mudah. Paham Al-Quran? Mudah. Mudah. Insya Allah. Oke. Ya semuanya, Pak Raharto, Ibu Erna jelas ini? Jelas. Jelas ya. Oke, sekarang udah ringan nih. Keluarkan 10%-nya. Yang pertama, kita pindah ya ke warna yang kedua. Nah, ini namanya apa? Namanya sistematis, Bu, berurutan ini. Nah, ini contohnya nih kan, nggak usah dihafal 10%-nya. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Oke, ayo. Kembali ya. Semua di depan. Lihat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sudah? Ya. Nah, Ibu, lihat warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna. Seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia. Dan manusia sangat memerlukannya.
Gambar apakah ini? Darah. 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 Iya, Bu. Darah. Darah kita itu warnanya apa? Merah. Darah merah. Ada yang darahnya biru? Darah biru? Enggak ada lah. Semuanya merah kan darahnya. Gitu. Ya. Dan ternyata Ibu Bapak, darah kita yang merah ini, itu semua orang sama keadaannya. Dari itu, dalam tubuh kita, apakah banyak jumlahnya ataukah sedikit? Banyak. Banyak. Kan banyak. Banyak. Dari ujung kepala terus Kayak sampai ujung permanas. kaki ada darah. Ada darah. Darah. Itulah darah kita yang warna merah yang banyak jumlahnya. Oke. Bapak Ibu, demikian pula dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang juga diberikan warna merah seperti merah darah kita. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Banyak berulang. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, Oh ya, banyak berulang. lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke, jawab. Merah apa artinya? Banyak banget berulangnya. Banget berulangnya. Banyak Merah banget apa berulang. artinya? Banyak Banyak banget berulangnya. berulangnya. Banyak sekali berulangnya Ibu warna merah ini. Nah, oke, ayo. Sekarang semua lihat Al-Qurannya. Nah, ya. Saya panggil Ibu Siti Maisaroh. Ibu Siti, Siap. coba Ibu lihat Ibu. Di setiap baris, apakah ada Kalau kata yang diberikan warna merah? Ada banyak banget Ustaz. Nah, coba semuanya buka halaman berikutnya. Ya, buka coba halaman lainnya. Acak. Lihat, setiap baris ada warna merah? Ya, ada. Ya, Ada Insya rata-rata. Allah. Banyak. Bahkan setengahnya itu warna merah, Ibu. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Dan Masya Allah, setelah coba dikumpulkan yang warna merah ini, Ibu Bapak, itu ternyata jumlahnya nggak banyak. Hanya berulang-ulang aja itu. Ya, berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam buku merah. Ayo Bu, lihat Bu. Mulai halaman apa? Halaman ke-10 dan halaman yang ke-11, 2 halaman. Ayo coba. Semua buka buku merahnya itu ada. Lihat halamannya bagian bawah itu. Ada halaman 10, halaman 11. Nih, yang tertulis kertas ajaib. Sudah jumpa semuanya? Ya, Pak Dafa, Ibu Nina udah jumpa? Ini Ustaz. Ya, ini Bu. Dan kita bantu Bu, buatkan pisahannya juga nih, terpisah. Nih, ya. Ada Ibu Siti, Pak Rahasto? Iya, Sudah ya semuanya? Gitu. udah Ustaz. Nih. Jadi inilah kurang lebih berapa? 100 kata. Ya, bolak-balik ini ya. 100 kata itu yang secara umum banyak berulang. Ini lengkap dengan arti-arti yang terpakai dalam Al-Quran. Masya Allah. Coba perhatikan ini kalau udah hafal bagaimana nih? Insya Allah Ibu nanti ya. Di kelas inilah kita akan bareng-bareng latihan. Bagaimana kita bisa menghafalkan, bisa mewartai arti semua kata ini, oke, yang warna merah Ibu sekalian, ya, sampai kita hafal seperti kita menghafal nama anak sendiri. Nah, itu golnya Bu. Hafal seperti menghafal nama anak sendiri. Ahmad, Fatimah, Said, Zainab. Begitu nanti Bu. Ya, kenapa? Karena kalau kita hafal yang warna hijau, ini sudah pasti kan? Ini apa? Yang Indonesia banget artinya ini 10%. Kita hafalkan yang warna merah, ya. 100 kata ini sudah 50% ini. Oke? Yang banyak banget berulangnya. Maka sudah sekitar 60% kata Al-Quran akan kita kuasai makna.
Bayangkan Ibu. Ketahuan. Ya. Modalnya apa? Hanya menghafalkan sekitar 100 kata dalam satu lembar kertas ajaib. Ya. Nah ini nih. Ini Bu. Yang sudah dihitung dalam juz 1 ini. Ya. Juz 1. Oke. Ini kan sejak global nih. Sejak global kan? 60%. Prakteknya juz 1 bahkan lebih. Yang warna hijau tadi kan sudah 10% lebih. Ya kan? Yang warna merah Ibu bahkan lebih setengah. 56%. Jadi hanya dengan dua warna saja ini sudah mencapai sekitar 66%. Allahu Akbar. Modalnya apa? Menghafal satu lembar sekitar 100 kata dalam kertas ajaib. Di sini Ibu kita bantu belajar bareng-bareng. Insya Allah kita bisa. Ya kita bisa. Kita udah lewati nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah mudahkan. Ya. Oke ya. Ibu. Nah sekarang kita akan apa? Mulai ya belajar satu persatu. Satu persatu. Ya. Hari ini Bu. Fokusnya apa? Kita akan ajarkan caranya menghafal. Caranya menghafal. Nanti di rumah dihafalkan saja bertahap. Pekan depan masuk, ya boleh nyetor. Boleh nyetor. Oke ya? Kita belajar Bu secara bertahap ini. Pekan ini sama pekan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Ya. Kita akan fokus Bu. Fokus. Yang pertama ini buat apa? Hafalin halaman pertama saja dulu nih. Ya. Ajaib satu dulu. Karena yang paling sering muncul dalam Al-Quran. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai berurutan ya. Dari baris satu. Ya. Hari ini Bu kita fokus 6 baris saja. 6 baris saja. Ya. Sisanya dalam pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Siap ya? Kita mulai ya. Untuk latihan menghafalkan kata-kata ini. Ya. Kita mulai baris pertama. Perhatikan. Bapak Ibu. Di antara kata-kata yang sering digunakan dalam Al-Quran. Adalah kata-kata ya yang terkumpul pada nama anak ini. Nah, ini punya nama ya, yang diambil dari kata-kata Al-Quran. Ada yang pernah lihat ini anak Pak, Bapak Ibu? Ada? Gak pernah, masa? Ini terkenal ini, bintang iklan. Bintang iklan. Tuh lihat gayanya tuh. Bintang iklan sekejap. Bintang iklan sekejap. Tuh. Biasanya itu yang namanya bintang iklan Bapak Ibu, itu punya 2 nama. Nama aslinya orang Sunda, Jaka. Jadi artis, namanya berubah dikit. Siapa? Jeki. Demikian pula anak ini. Ya. Sebagai bintang iklan sekejap, punya nama asli. Dia punya nama khusus. Siapa namanya Bu? Ini namanya nih. Namanya adalah ini. Tuh. Coba dibaca. Ayo. Siapa namanya? Baca Ibu. Baca. Bilillah wa'ala Bilillah wa'ala. Oke, baca yang benar. Coba. Bilillah. Bilillah wa'ala Begini cara bacanya. Bil. Wa pakai ain. Wa ala. wa'ala Ya, begitu. Bililah wa ala. Sekali lagi. Siapa namanya? Bilila wa ala la. Nah, sebenarnya nama ini itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang Anda sering baca setiap hari. Ya. 6 kata. Di mana itu, Bu? Di surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nih berurutan. 1 bi, li, la, wa, ala, la. Ya. Ini seharusnya Bu, Anda udah tahu. Seharusnya udah tahu nih karena apa sering dibaca. Coba kita mulai ya. Oke, saya panggil nih. Saya panggil Ibu Sri Mulyani. Ya, untuk latihan. Ayo, nyalakan mic-nya. Sudah Bu?
Ustadz Sri Mulyani apa Sri Mulyati Ustadz? Sri Mulyati. Nah, ya siap. Oke, Ibu, yang pertama Ibu, kata bi. Nah, kata bi. Di mana Ya. ini ayatnya ini bi? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu ada kata bi kan? Coba Ya. disempurnakan terjemahannya itu. Bi. Gak ada dengannya Ustadz. Ya. Bi dengan Ayo sempurnakan. dengan ismi nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Enggak, Ibu. Pengasih. Ibu isi aja yang kosongnya. Isi yang kosongnya aja. Oh, bi dengan. Ya, betul. Jadi bi apa artinya? Dengan. Ya kan? Tuh. Ya. Ini akan banyak ditemukan di Al-Quran. Ya kan? Jika itu bi apa artinya? Bi dengan. Itu paling banyak. Sekarang Ibu, buka buku merahnya halaman yang ke-12. Itu ada LKS. Lembar kerja sekejap. Ada Pak Rahasto? Ada? Halaman 12 ada? Lihat baris yang pertama itu. Ada bi, li, la, wa, ala, la. Nah, semua tuliskan. Di bawah kata bi. Apa artinya bi? Dengan. Begitu cara belajarnya. Kenapa nulis? Karena menulis itu akan membantu kita mengingat arti-artinya. Ya, halaman 12. Sudah ya? Satu. Yang kedua, Ibu Sri Mulyati. Nyalakan mic-nya. Kata Ya. li. Ayo, mana ayatnya di Al-Fatihah? Nih, baca. Baca, Bu. Li. Lillahi, li. Bagi. Alhamdulillahi. Ayo. Ayo, Bu, sempurnakan terjemahannya itu. Alhamdulillahi, li bagi. Sempurnakan terjemahannya, Bu. Sempurnakan terjemahannya. Segala puji gitu. Segala puji bagi Allah. Oke. Jadi li apa artinya, Bu? Bagi. Ini akan banyak ditemukan di Al-Quran. Ayo semua, tuliskan lagi di LKS-nya. Li itu bagi. Sudah ya? Yang ketiga, Ibu Sri Mulyati. Ya. Ini li kan kasro, ada yang la. La. Ini sama artinya. La. Apa? Bagi juga. Ini La Anda sering baca di surat Al-Ikhlas. Ayo, mana ayatnya? Al-Ikhlas adalah. Ini, Bu. Ayo baca, Ibu Sri. Walam yakul lahu artinya bagi. Ya kan? Dan tidak ada baginya. Jadi li kasro dan la itu fathah sama artinya. Li bagi, la bagi. Ya. Tuliskan lagi di mana? Di LKS-nya tadi itu. Sudah? Oke, gitu ya. Sekarang yang keempat. Para Hasto, nyalakan mic-nya. Pak Rasto, suaranya dibuka. Ustadz, Suaranya Pak Rasto dibuka. Bisa Pak? Dibuka Pak Rasto? Iya Ustaz. Oh, Oke, udah ayo. keluar Ustaz. Sudah, oke. Yang keempat, yaitu kata apa? Kata wa. Wah. Di mana pertama kali ada kata wa di Al-Fatihah? Wah. Nih, baca, yuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, ada kata wa kan? Ayo, sempurnakan terjemahannya. Baca, Pak. Hanya kepadamu kami bergantung dan hanya kepadamu kami Baca aja Pak, itu ada oh terjemahannya. iya. Hanya kepada engkau kami beribadah dan Oke. hanya kepada engkau kami Kan? minta pertolongan. Berarti wa apa artinya? Dan Gitu. Isi aja. Nah, ayo. Ini Masya Allah ribuan kali ditemukan kata wa di Al-Quran. Ya, ayo. Sudah kan tuliskan LKS-nya? Sudah? Wa dan.
Ya. Berikutnya lagi Pak Rasto, kata Allah. Di mana ada Allah di Al-Fatihah? Udah lewat teman Nih bagus. Pak. Ayo baca Pak. Alaihi. Nah. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Itu ada Allah kan? Ayo, sempurnakan artinya. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Ya, atas atau kepada mereka. Kan? Allah itu atas atau kepada mereka. Ayo, tuliskan di LKS-nya. Allah atas. Oh, ini banyak banget nanti nih. Ditemukan di Al-Quran. Yang terakhir Pak Rasto. Nih ya. Kata la. Ini ayatnya kan? Ayo baca Pak. Ghairil maghdubi alaihim Boleh waladdallin. kata la. Kan? Sempurnakan aja terjemahnya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi la apa artinya? Bukan ya. Bukan ya. Tuh, ayo tuliskan. Bisa 4 ya. La itu bisa apa? Bisa bukan, tidak ada, tidak, jangan. Tuliskan semuanya itu. Tempat-tempatnya. Kata penafian kan? Bukan, tidak ada, tidak, jangan. Nah, tuh 4 artinya. Masya Allah. Jadi inilah ya 6 kata Al-Quran yang sering kita baca di Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya. Dan ini pun Masya Allah akan berulang sering-sering di setiap halaman Al-Quran. Pak. Oke, tugas Anda apa tugas Anda? Membaca sering-sering kata-kata ini dengan artinya sampai Anda hafal seperti Anda hafal nama anak sendiri. Begitu. Anak sendiri. Oke ya. Caranya Bu, caranya gampang. Dibaca seperti kita baca Quran. Bagaimana tuh? Dengan cara diiramakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Sama. Ustaz, Setiap ini baris itu dibaca seperti kita baca Quran dengan iramakan. Dan biar mudah dipenggal-penggal. Kayak ini 6 kata dipenggal 2. Dengan li bagilah bagi satu bagian, kan? Terus wa dan ala bukan bagian kedua. Dan setiap penggalannya itu Bu dipanjangkan suaranya, kan? Alhamdulillahirabbil alamin, panjang kan? Ar-Rahmanir-Rahim, panjang. Begitu modelnya. Semuanya Bu, nanti begini caranya apa? Caranya dihafalkan. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai latihan bagaimana menghafalkannya. Membaca dulu ya dengan iramanya. Ayo. Semua buka mic-nya. Ayo. Siap. Ya. Sudah. Nah, Ibu. Dibagilah bagi. Biar rapi, Ibu. Biar rapi. Saya baca dulu. Dengarkan semuanya. Biar rapi dan gak tabrakan. Saya baca dulu. Oke, saya matikan mic-nya. Ibu, kita di Zoom ini ya. Biar rapi suara kita dan gak tabrakan ya. Dan saya Bu akan contohkan dulu. Setelah saya contohkan selesai, langsung Anda ikuti. Biar gak tabrakan suaranya. Ya, siap ya? Oke, ayo buka mic-nya. Sudah siap? Oke ya. Ya. Kita mulai ya. Baca dan hafalkan. Ya, niatkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, buat aku hafal arti kata-kata. Siap ya? Oke. Ikuti saya. Ya. Baca ya. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bi dengan bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan.
wadan ala atas bukan bukan. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala atas bukan Bi dengan li bagilah bagi yo. Bi dengan dengan li bagi bagi yo Wadan wadan ala atas bukan. Oke, Bu ya. Nanti di rumah Ibu apa? Ini dibaca sering-sering, ya. Dibaca, dilihat saja itu artinya. Sesudah itu Anda tutup artinya seperti begini. Baru apa? Dilatih lagi. Kalau lupa, tinggal dibuka aja. Nah, gitu ya. Oke ya, sekarang ayo. Semua lihat ke depan. Jangan lihat ke kertasnya yang ada artinya. Semua lihat ke depan. Ya. Kita mulai latihan ya. Siap ya? Ikuti saya. Ya, saya dulu selesai baru ikuti ya. Bi dengan li bagilah bagi yo. Bi dengan li bagi Bi dengan li bagilah bagi. dengan li bagilah bagi Hafalin. Bi dengan li bagilah bagi. wadan Dan ala ataslah bukan. Yuk. wadan ala atas bukan. Oke, Masya Allah. Ayo, siapa yang sudah hafal mau coba? Angkat tangannya. Siapa? Ayo coba. Siapa? Coba Ibu Siti. Ayo, Ibu Siti Maisaro. Ayo. Ustaz Dafa Ustaz Siapa? Dafa. Ya, Ayo, Dafa dulu. Ibu Siti dulu. ya. Bi dengan li bagilah bagi wadan ala atas bukan. Masya Allah, sudah hafal kan Ibu Siti? Hafal. Ini nanti apa? Di rumah diulang sering-sering nih. Ulang sering. Siap, Ya. Ustaz. Oke, sekarang Ibu Siti latihan menjawab artinya secara acak. Ya, secara acak. Dan ini yang penting Ibu, latihan secara acak. Karena kalau sudah mengaji, tidak lagi berurutan. Ya, langsung menjawab. Ya, misalnya ditanya wa dan bi dengan gitu. Ya. Siap. Kayak Anda jadi apa? Makmum sholat berjamaah kan? Dengarkan, langsung sebut. Siap ya? Siap. Yang lain menjawab dalam hati. Ya. Saya tutupi semua nih, semua suaranya ya. Saya matikan semua suaranya, kecuali suaranya Ibu Siti aja ya. Oke, kita mulai ya. Siap ya Ibu Siti? Siap, Jawab bismillah. artinya ala, Atas, li, bagi, la, bukan, wa, dan, bi, dengan, ala, atas, li, bagi, bi. dengan. Mantap, begitu caranya. Jelas Ibu Siti? Ayo, satu lagi Ya. siapa? Tadi, siapa lagi? Nyalakan mic-nya. Mau Ustaz, mau Dafa Ustaz Dafa Dafa, Dafa. Ayo, Dafa, silakan. Ayo. bila bagi dengan li bagi la bagi ala wa dan ala ala atas la itu la bukan. Oke, begitu ya. Nanti tinggal dilancarkan saja, Dafa ya. Sekarang Dafa, ayo jawab artinya ya. Wa,
wa dan Li. bagi La. bukan Wa. bukan Eh. dan Dan. Bi. dengan Begitu caranya ya. Ah, ini Bu, nanti di rumah apa? Tinggal dibaca sampai lancar selancar Al-Fatihah. Selancar Al-Fatihah. Oke ya? Oke, sekarang kita pindah Bu ke baris yang kedua. Ya. Ini pun apa? Terkumpul pada nama anak berikut ini. Ya. Siapa namanya Bu? Nah, ini namanya udah itu. Oke. Fimin ila qobli. Fimin ila qobli. Ya. Ini nama sebenarnya diambil dari apa? Dari 4 kata Al-Quran yang Anda sering baca di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ya. Kita mulai. Ibu Nina, ayo nyalakan mic-nya, Bu. Ya Ustaz. Oke, ayo. Yang pertama Ibu, kata fi. Ya, kata fi. Ini ayatnya. Tuh kan? Ayo dibaca dengan artinya. Dzalika kitabul la raiba fihi. Tuh kan ada fi kan? Itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, betul. Jadi fi apa artinya? Di dalam. Di dalam. Tuliskan di LKS-nya. Ayo. Tuliskan di LKS-nya halaman 12. Sudah? Yang kedua, kata min. Ini ayatnya. Baca Ibu Nina. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ya. Mereka itu berada di atas hidayah dari Rob mereka. Ya, jadi min apa artinya? Dari. Masya, ini banyak banget di Al-Quran itu. Min dari. Ya, tuliskan di LKS-nya. Begitu aja belajarnya itu. Ya kan? Ini gampang. Kenapa? Karena kita baca nih sebenarnya. Oke. Yang berikutnya. Ayo. Coba. Siapa ini? Ibu Asni. Ada Ibu Asni? Ya. Ayo Ibu Asni. Yang Ulaika ketiga. ala hudam. Ini Bu, kata ilah. Kata ilah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya ilah. Dan Artinya. kepada dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Iya, jadi ilah artinya adalah kepada. Tuh kan, ilah kepada. Banyak banget ini, Bu. Sudah. Ayo, tuliskan di LKS-nya. Ilah kepada. Ya. Yang terakhir, kata qobli. Nah, ini ayatnya Ibu Asni. Coba dibaca. Wa ma unzila min qablika. Dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Betul, jadi qobli artinya sebelum, kan? Sholat qobliyah subuh, kan? Qobliyah subuh, sebelum subuh. Ini dia. Ya. Nah, ini banyak banget dipakai di Al-Quran. Oke. Jadi inilah 4 kata Al-Quran, ya. Yang pertama kali ditemukan di surat Al-Baqarah. Dari ayat kedua sampai ayat yang kelima. Dan nantinya pun akan berulang pada setiap halaman Al-Quran. Tugas Anda ini dibaca dan dihafalkan seperti tadi. Ya, ini ada 4 ya. Cara bacanya apa? 2-2. Sama. Ayo. Semua buka mic-nya. Kita latihan ya. Siap? Oke, ikuti saya. Ya. Saya duluan ya. Fi di dalam min dari. Yo. Ya, sebelum dari amin dari Dalam min dari. di dalam dari Bila kepada qobli sebelum. bila kepada kembali sebelum Bila kepada qobli sebelum.
Kompleks sebelum dalam dari Fi di ila dalam dari menjalamin dari dalam dari ada ila kepada sebelum qabli dari sebelum kepada kepada kami komplis sebelum gitu kan? Fi di dalam min dari panjang ila kepada qabli sebelum panjang ya. Dibaca sering-sering. Lalu ditutup artinya lagi untuk latihan ya. Ayo nyalakan mic-nya. Kita latihan ya. Ayo ikuti saya. Di dalam min dari yuk. di dalam dari dalam Di dalam min dari di dalam dari ila kepada qabli sebelum ila kepada komplis ila kepada qabli sebelum ila kepada komplis sebelum fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. Ayo, siapa yang sudah hafal mau coba? Ada Dafa lagi Ustaz. yang lain gantiin ya, gantiin Dafa yang lain. Ya Dafa. Rina Dafa Ustaz, Rina. sekarang siapa? Rina, ayo gantian ya. Iya. Yang belum. Fi Ayo. di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. Sekali lagi. Fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. Iya mantap, betul Ibu ya. Ayo Ibu Rina jawab artinya ya. Ya. Ila kepada min dari qabli sebelum ila kepada min dari qabli sebelum min dari fi di dalam. ya begitu caranya. Akan banyak ditemukan di Al-Quran. Jelas ini ya semuanya sekalian? Oke ya. Sudah 10 ya? Sudah 10 kata. Nah, nanti di rumah diulang-ulang. Sekarang kita masuk kepada baris yang ketiga. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Apa ini, Bu? Kata ganti. Kata ganti ya. Ada 6 kata ganti, Masya Allah, yang sering sekali dipakai dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu kata ganti huwa. Ya, huwa artinya dia. Nih contoh ayatnya. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Katakanlah titik-titik Allah yang satu. Apa? Huwa? Dia. Dia. Ya kan dia, betul. Ayo. Tuliskan di LKS-nya. Ayo. Huwa itu dia. Huwa itu dia gitu. Sudah? Katakanlah dialah Allah yang satu. Iya, ini banyak banget nih kata huwa nih. Ribuan nih di Al-Quran. Yang kedua, yaitu kata hum. Ya, hum mereka, orangnya banyak. Wabil akhirati hum yukinun. Itu hum. Dan kepada akhirat titik-titik yakin. Ya, dan kepada akhirat mereka yakin. Nah, ini juga Masya Allah Bu, banyak banget ini. Banyak banget kata hum dalam apa? Al-Quran. Ya, jadi kalau huwa itu dia, satu orang, satu zat, hum itu mereka, orangnya banyak. Ya. Yang ketiga itu ada kata apa? Kata anta. Wah, ini Anda sering baca nih. Kalau sudah sholat kan berzikir. Allahumma antas salam, antas salam. Ya Allah, titik-titik, maha pemberi keselamatan. Ya Allah, apa anta? Kamu atau engkau. Kan? Kamu atau engkau. Ayo tuliskan artinya. Sudah, anta.
Berikutnya ada kata antum. Sering dibaca juga nih. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidaklah antum kalian menyembah apa yang saya sembah. Masya Allah. Ini banyak banget nih kata antum. Jadi kalau anta itu kamu satu orang. Antum itu kalian, orangnya banyak. Ya. Oke. Lalu berikutnya kata ana. Ini contoh ayatnya. Wala ana abidum ma'abatum. Ana. Dan tidaklah ana aku. Ya. Aku. Lihat. Sama-sama akan. Ana aku. Atau saya. Tuliskan lagi di LKS-nya. Oke. Lalu yang terakhir. Itu kata nahnu kami. Ya. Ini ayatnya, Bu. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka orang munafik berkata, sesungguhnya nahnu kami hanyalah memperbaiki. Itu. Ya. Ya Bapak Ibu, inilah 6 kata ganti yang Masya Allah banyak banget. Banyak banget dipakai di Al-Quran. Tugas Anda adalah membacanya sampai hafal. Ya. Yang ini Ibu, biar mudah, kita bantu menghafalnya dengan nikmat Allah yang bernama ini nih, jari. Karena kita pun itu sering gunakan dalam percakapan kita. Gini Bu, ya. Tunjuk ya. Huwa dia. Siapa itu? Oh, itu huwa Ahmad. Ya. Siapa dia? Huwa Ahmad. Nih. Tunjuk ke sebelah kanan satu jari. Sudah? Terus siapa hum? Mereka. Hum anak-anak saya. Tuh. Tunjuk semua jari ke sebelah kanan. Lalu anta siapa namanya? Anta kamu kan? Tunjuk ke depan jarinya. Antum ngapain di sini? Antum kalian. Tuh, tunjuk semua jari ke depan. Kenalkan, ana Nur Ihsan. Nih, ana di dada. Tidak ada itu orang bilang begini. Ibu Nina, kenalkan, ana Nur Ihsan. Nggak ada begini. Semua di begini. Ya kan? Nah gitu. Ana. Terus di sini Bu, dibuka. Nahnu sedang belajar. Tuh. Kan? Nahnu, ya kami atau kita sedang belajar. Gitu ya. Oke. Lalu dihafalnya apa? Dua-dua. Jadi sebutkan Arabnya huwa, artinya dia, dan ditunjuk pakai isyarat tangan. Ya. Ada 6. Baca apa? 2-2-2. Tandain ya. Ayo, kita mulai. Ikuti saya dan hafalkan. Bismillah ya. Ikuti ya. Huwa dia hum mereka. Yuk. Huwa dia mereka. Huwa dia hum mereka. Huwa dia hum mereka. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Terus Abu ditutup lagi artinya. Tuh, latihan ya.
Ikuti. Duluan ya. Huwadiyahum mereka. Ayo. Huwadiyahum mereka. kami anta Kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Yuk. ana aku nahnu kami Ana aku nahnu kami. ana aku nahnu kami Nah, gitu Bu ya. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Ayo, siapa yang mau coba? Buka mic-nya. Oke, ayo Ibu Safatun, ayo. huwa Kak. Huwa dia kali kalian antum Mereka salah. Ibu, mereka nih. Kami anta Ini Bu, kamu ini Bu. mereka anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami. Ya, begitu ya. Kan pasalnya dia mereka, kamu kalian, aku kami ya. Nah, nanti Bu di rumah dilatih sampai lancar seperti Al-Fatihah. Ayo, sekarang Ibu ya. Sekarang Ibu Sabatun latihan menjawab artinya ya secara acak. Siap ya? Apa artinya ana? Aku Hum. saya kalian Bukan hum. mereka Iya. Tidak boleh salah ucap Ibu, harus benar. Ya. mereka Terus antum. antun kalian Ya. Nahnu. nahnu kami. Betul. Nanti Bu, sampai nggak pakai mikir. Ana, aku, nahnu, kamu, kami, anta, kamu, antum, kalian. Nanti begitu. Ya. Kenapa? Masya Allah. Contohnya banyak banget ya. Nah, Allah. oke Ibu. Ya. Sekarang yang keempat. Ya. Ini sama. Kata ganti juga. Tapi bedanya kalau nomor 3 itu jadi subjek. Ini apa? Yang jadi objeknya. Jadi objek ya. 6 yang sering muncul. Pertama apa? Hu atau kahi. Bisa dibaca doma atau kasro. Ya. Hu atau kahi. Ini ayatnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu. Miliknya. Atau milik dia. Apa yang ada di langit. Ya kan? Ayo tuliskan lagi. Hu artinya apa? Dia. Ya. Iya. Ya. Yang berikutnya. Kata hum atau kahim. Nah, ini contohnya sering dibaca di Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas apa? Mereka. Masya Allah, ini ribuan ini. Quran. Ya. Itu mereka. Sudah? Berikutnya kata ka. Ka. Ini sering dibaca di Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka hanya kepadamu kan atau kamu. Jadi ka itu bermakna apa? Kamu. Ya. Kalau di belakang mu kepadamu. Ya. Sudah? Ya. Ini kan mirip-mirip ya. Kamu mirip-mirip. Kamu. Masya Allah. Yang berikutnya itu kata kum, kalian. Ayatnya sering kita baca.
Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Untuk kalian, agama kalian. Insya Allah. Bedanya kalau ka itu kamu satu orang. Kum itu kalian orangnya banyak. Ya kan? Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Tuh kan? Semua itu kalian. Ya. Cuma kalau salam boleh untuk satu orang. Ya. Berikutnya nih kata ya. Bisa ya fathah, bisa ya sukun, bisa niat bacanya itu. Niat. Nah, semua itu artinya sama. Itu aku. Ini contohnya Masya Allah. Doa yang sering kita baca tiap hari. Doa untuk orang tua kan. Robbighfir li. Itu ada ya-nya. Ya Allah ampunilah li kepada aku. Wali walidai ya. Dan kepada kedua orang tua aku. Tuh ya semua itu Masya Allah. Oke. Yang berikutnya yaitu kata nah. Ini banyak banget nih. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan? Wahai Tuhan, nak kami. Ya, atina berikanlah kepada nak kami. Masya Allah. Kan? Ini Bapak ilmu kerap-kerap yang kita sampaikan. Yang sebenarnya kita sering baca. Dan di Al-Quran pun itu banyak dipakai. Ya. Oke. Nah, jadi inilah 6 kata ganti yang menjadi objek atau tunjukkan kepemilikan yang banyak sekali dipakai dalam Al-Quran. Tugas Anda adalah membaca kata-kata ini persis seperti nomor 3 itu. Sama persis. Ditunjuk. Begini. Hudiyahum mereka. Semua jari ke depan. Kak kamu kum kalian. Terus ke dada. Ya aku. Terus buka. Nah kami. Nah. Bacanya juga dua-dua. Ayo coba. Ikuti saya. Ayo nyalakan mic-nya ibu bapak. Udah selesai. Hudiyahum Saya mereka. duluan Iya, ya. mereka. Ustadz dulu. Oke. Ya. Bu, biar nggak tabrakan, saya duluan selesai baru Anda ikuti ya. Ayo, siap ya? Dua-dua. Siap ya? Saya duluan ya. Hudiyahum mereka. Yuk. Hudiyahum mereka. Yuk. Hudiyahum mereka. Kak kamu kum kalian. Katamu Kamu kum kalian. Katamu Ya aku na kami. Ya aku kami. Ya aku na kami. Kami. Nah sekarang ditutup lagi. Siap ya? Hudiyahum mereka. Yuk. Ustadz dulu. Hudiyahum mereka. Ya aku mereka. Kamu kum kalian. Ya aku na kami. Hudiyahum mereka. Kak kamu kum kalian. Ya aku na kami. Masya Allah ini ribuan di Al-Quran nih. Kata ini ya. Ayo. Siapa yang mau coba? Saya Tan. Ibu Eli. Ayo. Saya coba ya Tan. Ayo. Ya.
hudiyahum mereka kakamukum kalian ya akuna kami. Oke, jawab artinya. Ya. Kamu. Aku. Ya. Oh ya. Ya aku. Iya aku. Ya aku. Nggak boleh salah terjemahkan Ibu. Ya. Iya ya. Lagi. Ayo. Hum. Hum mereka. Kum. Kum kalian. Nah. Kami. Begitu dong ya. Oke. Yang ini Masya Allah Bu, saya ingatkan Bu. Hampir tiap baris muncul nih, hampir tiap baris. Saking banyaknya itu, ya. Ya. Oke, saking banyaknya. Oke. Yang kelima sekarang nih, kelima. Apa ini Bu? Kata petunjuk itu ini. Ya. Ada 4 yang sering dibaca. Ya. Pertama, haza ini. Nih contoh ayatnya nih, ya. Sudah pada hafal kan? Falyabudu robba hazal bait. Maka hendaklah mereka hanya menyembah Tuhan pemilik rumah. Haza ini. Iya. Ada ini, ya. Untuk satu benda. Ini. Ya. Kan? Tuh. Ya. Yang berikutnya adalah haulai. Panjang ya. Haulai. Mereka ini. Nah, ini orangnya banyak. Ini ayatnya Bu. Muncul di awal Al-Baqarah. Faqala anbi'uni bi asma'i haulai. Haulai. Maka Allah berfirman, ya. Kabarkanlah kepadaku nama haulai mereka ini. Mereka ini. Maksudnya apa? Benda-benda ini di surga. Ya. Sudah Bu? Jadi panjang ya. Haza ini. Haulai mereka ini. Yang ketiga adalah kata zalika. Panjang. Zalika. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran itu. Kan? Itu. Oke. Untuk satu benda. Atau satu zat. Ya. Yang terakhir adalah ulaika. Ini sering Ustaz. dibaca di awal Al-Baqarah kan? Ulaika ala hudan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah. Nah, ulaika. Oke? Jadi inilah 4 kata petunjuk yang Masya Allah sering ditemukan dalam Al-Quran. Oke? Bapak Ibu, biar mudah, kita latihan nih, pakai 5 jari nih. Yang sering kita pakai setiap hari kan? Begini caranya. Haza ini. Tunjukkan 1 jari ke bawah. Ya. Haza buku. Kan ini buku. Tuh. Panjang ya. Ha panjang. Za panjang. Haza buku. Ini buku. Terus. Haulai anak-anakku. Kan banyak gitu. Bilangnya. Haulai mereka ini. Anak-anakku. Terus. Zalika Ahmad. Itu Ahmad. Tuh jauh kan? Tuh jauh. Zalika Ahmad. Terus. Ulaika teman-temanku. Tunjuk jauh. Ulaika teman-temanku. Nah gitu. Harus berpasangan. Oke. Contohnya banyak banget dalam Quran. Ya. Ini perhatikan Bu. Biar mudahnya Bu. Bacanya dua-dua ya. Tapi beda. Setiap kata itu terjemahannya dibaca panjang. Jadi begini. Haza ini itu panjang. Haulai mereka ini panjang. Terus zalika itu panjang. Ulaika mereka itu. Beda kan? Tadi kan dua-dua itu. Ya. Kalau ini enggak, ini per kata panjang terjemahannya. Tapi bacanya tetap dua-dua dengan isyarat. Ayo, ikuti saya. Siap ya? Tunjuk ya. Saya duluan. Haza ini.
Haulai mereka ini. Yuk. Ada ini mereka ini Haza ini. Haulai mereka ini. Yuk. ada ini haulai mereka ini Zalika itu. Zalika itu. Zalika itu Yuk. Zalika itu Ulaika mereka itu. Begitu caranya. Yang terakhir, baris yang keenam. Mana dia sebelum mama? Yang Mana terakhir, dia? baris yang keenam. Ya. Ini namanya apa? Isim mausul. Isim mausul. Kata sambung. Ya. Yang bermakna yang. Artinya apa? Itu terjemahannya selalu ada kata yang di dalamnya. Ada empat yang sering digunakan. Yang pertama, allazi. Bermana orang yang atau yang. Ini contoh ayatnya yang sering kita baca. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yang membisikkan. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Tapi bisa dua ya. Bisa orangnya, bisa orang-orangnya. Tuliskan dua-duanya. Sudah tuliskan? Yang kedua ada kata allazina. Allazina ini orang-orang yang, orangnya banyak. Jadi kan kalau allazi orang yang satu orang. Allazina ini orangnya banyak. Diterjemahkan orang-orangnya. Ini contoh ayatnya, Masya Allah. Sering kita baca di mana? Al-Fatihah. Siratal lazina an'amta alaihim. Siratal jalan, allazina orang-orang yang, tuh kan? Orang-orang yang, orangnya banyak. Sudah? Ini Masya Allah contohnya banyak banget di Al-Quran. Ya. Oke. Yang berikutnya yaitu kata ma. Ma. Nih sering dibaca di Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah ma. Apa? Apa yang. Itu artinya ma. Apa yang. Aku tidak menyembah ma apa yang kalian sembah. Oke. Dan yang terakhir adalah kata ya man. Nah, kata man. Nih, ya artinya apa? Orang yang juga. Jadi dua yang sama ya. Ada allazi orang yang sama nomor 4 man juga orang yang. Nah, itu. Semua bisa pakai. Kalau ini man ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 tentang orang munafik. Kata Allah, wa minan nasi, dan di antara manusia mayyakulu. Ada man orang yang berkata. Tuh kan? Orang yang berkata, amanna kami telah beriman. Oke. Jadi inilah 4 kata sambung bermakna yang Masya Allah banyak banget dipakai di setiap halaman Al-Quran. Anda bisa buktikan Ibu, ya, akan jumpa nih, ya, rata-rata di setiap halaman dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, tugas Anda membaca kata-kata ini artinya sampai lancar. Ini caranya persis seperti nomor 5 itu cara bacanya, ya. Setiap kata terjemahnya dipanjangkan suaranya. Begini, ya. Tunjuk ya. Yang tunjuk ya. Allazi tunjuk ke kanan 1 jari. Ya. Artinya apa? Orang yang. Terus allazina orang-orang yang. Tunjuk ke kanan semua jari. Sudah?
Baru ke depan nih, ma. Dafa, ya, saya tidak makan, ma kamu makan, kan? Ustadz, aku izin keluar Ustadz ya. Boleh. Nanti ada rekamannya nanti, ya, ada rekamannya. Ma apa yang? Syukron Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, ma apa yang? Nih, tangan di depan ya. Saya nggak makan, ma kamu makan. Ibu Nina, saya nggak pegang, ma kamu pegang. Apa yang kamu pegang? Ya kan ke depan kan? Terus nih ke dada. Man orang yang. Saya orang yang baik. Tekan ke dada. Gitu. Sudah? Ayo. Bacanya dua-dua. Tetapi setiap kata artinya dipanjangkan. Ya, ayo. Ikuti saya. Allazi orang yang. Allazina orang-orang yang. Yuk. Allazi orang yang Alladzina orang-orang yang Allazi orang yang. Allazina orang-orang yang. Allazi orang yang Alladzina orang-orang yang Ma apa yang. Man orang yang. apa yang orang yang Ma apa yang. Man orang yang. apa yang orang yang Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah belajar 6 baris dan telah mengisi LKS untuknya. Nah, ini pun sudah artinya. Di 6 baris pertama kertas ajaib. Totalnya 30 kata Ibu. Tapi ini saja Masya Allah. Anda bisa coba praktekkan. Ya. Itu hampir tiap baris ada contohnya. Ya. Coba lihat di warna merah. Ya. Kalau Anda warna merah akan jumpa ini. Ya. 30 kata ini. Ini belum semuanya ya. Baru 30. Tapi kan kelihatan itu. Kelihatan. Terutama kalau pakai Al-Quran sekejap. Karena itulah Ibu Bapak. Kami dorong Ibu. Ya. Ini hafalkan di rumah. Ya. Di rumah. Kemudian pekan depan kita sama-sama dengarkan kembali dari Anda semuanya. Oke, sekarang Ibu, ini menjadi tugas kita untuk pekan depan. Nah, tugas pertama. Apa tuh Bu? Semua peserta itu kami minta untuk menghafalkan 6 baris pertama dari kertas ajaib. Semua dengan hafalan. Oke. Tapi masanya panjangnya. Ini 2 minggu dihafal nih. 2 minggu. Tapi yang sudah hafal Ibu, bisa apa? Langsung merekamnya. Merekamnya. Lalu itu rekamannya Bu, disimpan di link YouTube. Nah, itu yang gampang. Kita akan kirim ke panduannya itu. Ya. Semua orang kalau punya HP, itu bisa pakai. Dan simpan di link YouTube. Nanti Ibu, Bapak, dikirim itu tugasnya di mana? Di list. Di grup WA kita. Nanti ada Ustadz yang bantu mendampingi untuk koreksi, untuk periksa tugas-tugas tersebut. Jelas ya? Oke. Nah, ini pertama. Nah, sekarang Ibu, saya akan contohkan bagaimana menghafal lengkap ya tugas untuk pekan depan. Jadi bilangnya begini ya. Setoran kertas ajaib sekejap 1. Oke. Baris 1 sampai dengan 6 atas nama Zulfa Saleh. Nah, itu gitu. Ya. Atas nama Nina. Oke. Baru disetorkan. Tapi kan Ibu ya, gak usah buru-buru ya. 1 minggu masanya nih Bu. 1 minggu bisa lah. Kan 6 baris.
Berarti apa? Kalau 1 hari 1 baris, 6 minggu dapat. Apa? 1 minggu dapat, insya Allah. Oke, Bu ya. Sekarang saya contohkan ya. Seperti kan. Nanti ini ada rekamannya, kami kirimkan juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh setoran kertas ajaib 1 baris 1 sampai dengan 6 atas nama Nur Ihsan. Bidengan li bagilah bagi wadan ala ataslah bukan di dalam min dari ila kepada kompli sebelum. Tunjuk. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Hudiyahum mereka. Kamu kum kalian. Ya aku na kami. Haza ini. Haulai mereka ini. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Allazi orang yang. Allazina orang-orang yang. Ma apa yang. Man orang yang. Oke. Begitu caranya. Jelas ya Bu Nina ya? Jadi yang sudah hafal ya, silakan merekam. Sudah merekam Bu, simpan di link YouTube, terus kirim di grup dan di list ya. Nomor 1 Ibu Aini, oke? Terus kasih linknya kasih linknya di situ, kasih linknya di situ. Kemudian nomor 2 Ibu Sulfa, oke? Kasih linknya di situ. Nah, nanti ada ustazah yang bantu koreksi. Oh Ibu Nina, ini mantap, masya Allah benar semuanya. Ibu ini, oh ini ada yang kurang pas Ibu, ada yang koreksi nanti dari ustazah-ustazahnya. Jelas ya? Oke, bisa dipahami Ibu sekalian? Oke, tenang Ibu. Kalau ada yang belum pernah buat di YouTube, gampang ya. Semua bisa buat di YouTube kalau punya HP, gitu. Nanti ada panduannya akan dikirimkan oleh admin. Ya panduan buat apa? Buat itu. Jelas ya Bu? Selesai materi kita untuk hari ini. Nanti kami kirim lagi rekamannya ya. Oke. Demikian Ibu. Nah, nanti pekan depan Ibu, materinya pekan depan yang sudah hafal akan diminta menyotorkan di ruang Zoom pekan depan. Siapa nih? Oh, Ibu Erna. Silakan setor. Oke. Lalu Bu, setelah itu kami nanya, apa artinya qobli sebelum? Nahnu kami ila kepada ulaika mereka itu. Mantap, masya Allah. Ibu Safatun, setoran, terus jawab artinya dan seterusnya. Begitu. Setiap pekan begini cara kita belajar. Ya, targetnya 2 bulan, Ibu 2 bulan. Kertas ajaib kita hafal seperti hafal 6 anak sendiri. Setiap kali masuk kelas, ayo siapa yang mau nyetor? Ya, mau nyetor. Insya Allah bisa. Jelas Ibu ya? Kami pengalaman hari ini belajar, itu besok Masya Allah sudah banyak peserta yang menyetorkan hafalannya dalam bentuk link. Ini pengalaman kami. Ya, semoga yang lain juga bisa ngikut. Oke Bu. Nah, ini Bu tugasnya Bu. Bayangkan Bu. Tiap pekan ada tugas itu Bu.
Mungkin hampir 30 tugasnya nanti. Hampir 30. Tapi tenang ya. Insya Allah Allah mudahkan. Apa Ibu? Satu, tugas apa? Menghafal kosakata. Dua, menerjemahkan. Tiga, menghafal grammarnya. Tiga itu. Ya. Sampai hatam juz 1 semuanya. Insya Allah. Oke Bu. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Untuk materi kita hari ini. Silakan. Ya Ustadz mau tanya, Ya Ibu Herti. ya kalau misalnya tidak hadir, bagaimana caranya? Kalau Alhamdulillah Bu. Ada rekamannya nanti semuanya. Ya. Semuanya ada rekamannya. Nanti akan dikirim ke grup. Saya akan dilihat bagi yang nggak sempat. Ya. Sempat. ya, terima kasih. Oke Bu. Ya aman-aman. Insya Allah. Ada lagi yang lain? Ibu. Semangat. Jangan biarkan pikiran kita mengatakan tidak bisa. Ya. Selama masih ada umur, berarti apa? Masih ada kesempatan Allah berikan. Ya. Jangan mengatakan, Ustadz, saya sudah punya apa? Sudah punya U di depanku. Gara-gara punya U, makanya menghafal. Nah, kan Bu? Gara-gara punya apa? Punya U, masih punya umur, menghafal. Tidak bisa kalau kita nggak hafal Ibu sekalian. Ini bukan matematika, ini bahasa. Ya. Dan bahasa itu harus dihafal. Harus dihafal. Tapi sekalinya udah bantu. Ini Ibu yang dihafal nih. Ya. Cuma 100 kata aja dihafalin. Tahu setengah Al-Quran. Ya. Dan apa? Dibantu lagi ada warnanya merah. Pasti jumpa itu. Ya, makanya setiap pekan kita bareng-bareng latihan ya. Yang sudah hafal, kirimkan di YouTube. Ibu Safatul sudah setor. Usianya 60 tahun. Saya Ibu Fatimah 40 tahun belum hafal. Nah, jadi semangat. Jadi begitu. Oke ya Bu ya, Ibu Dede, Ibu Em. Afan Ustadz, kalau mau nanya Ustadz. Ya Ibu Rosida. Afan tadi maaf Ustadz baru masuk jam 9 karena baru pulang. Ada rekamannya semuanya Bu, aman ya. Ustadz misalnya nggak pakai lagu sih Ustadz, misalnya kayak cuma bi dengan kayak gitu aja, li bagi lah bagi gitu aja, gimana Ustadz, nggak punya lagu gitu, kurang-kurang. Ibu gini, pertama perhatikan. Sebenarnya ya, saya sampaikan kita caranya apa? Seperti kita mengaji. Semua tuh mengaji Bu, pasti pakai irama, kan enggak? Kan? Jadi baca ini Bu dengan cara yang sama, tinggal di ayun. Bi dengan, li bagi, la bagi. Wa dan ala asla bagi. Ibu langsung ayun. Bi dengan, li bagi, la bagi, panjang. Pasti bisa itu, karena bisa. Coba aja Bu. Kalau Anda bisa mengaji di ayun, pasti bisa ini. Maksudnya ini baru Ibu, masa baru. Ya kan? Baru. Maka terasa agak aneh. Tapi pengalaman kami Bu, kali Ibu coba Allah mudahkan. Kenapa? Kenapa di ayun? Kenapa diiramakan? Biar bisa menikmati hafalannya itu. Ya. Itu kenapa saya orang itu semua jadi imam, semua jadi imam sholat. Iya, soalnya diramakan. Biar imam bisa menikmati. Yang kedua, pengalaman dia cepat menghafal juga. Gitu ya. Cuma nggak harus. Kalau ada yang merasa berat nggak apa-apa. Yang penting hafal. Yang penting hafal. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup semuanya? Kita tunggu siapa yang besok pagi nyetor ataukah besok. Insya Allah ya. Ya, kami kirim contohnya. Cukup semuanya Bu? Oke, ya. Kalau nggak ada, oke. Kita akhiri Bu. Ya, pekan depan Bu kita akan mulai dan kita akan belajar apa warna yang ketiga 4, warna biru dan warna hitam insya Allah. Ya pekan depan. Dan bagaimana menggunakan kamusnya insya Allah pekan depan. Ya. Oke, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semuanya. Assalamualaikum semuanya Ibu-Ibu. Waalaikumsalam.